Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir di dalam majelis taklim kita. Kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan melalui majelis ilmu ini Allah menambahkan kebaikan-kebaikan yang seluas-luasnya. Allah menjadikan hidup ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap Allah menjaga keluarga kita dari segala keburukan, menyelamatkan dari segala fitnah, dan mengumpulkan bersama kebaikan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas pada pagi ini menindaklanjuti pembahasan tentang 3 perbuatan, 3 perkara yang nantinya 3 perkara yang nantinya 3 perkara ini akan merusak pelakunya, menghancurkan pelakunya. 3 perkara ini itu dirancang untuk merusak musuh, namun rancangan itu tidak merusak musuh, melainkan merusak kepada si perancang ini, ya. Dan itu masuk di dalam kehidupan kita nanti, masuk dalam kehidupan kita, bisa masuk dalam areal internal keluarga, bisa masuk ruang lingkup masyarakat, bisa masuk ruang lingkup organisasi, bisa masuk ruang lingkup bermasyarakat dan bernegara, bisa masuk ruang lingkup dalam dakwah di dalam agama ini. Satu persoalan itu bisa berada di segala area.
Satu perkara bisa masuk kepada segala areal. Apa itu? Al-makr, tipu daya. Jadi yang pertama, tiga perkara itu meliputi tiga perkara tadi, meliputi satu dolim. Satu apa? Dolim. Kedoliman itu kan identik antara yang punya kemampuan dengan orang yang dianggap nggak mampu. Ya, adanya sebuah kecurangan yang dilakukan untuk suatu perkara, sehingga dia harus berbuat buruk pada yang ada di sekitarnya atau lawannya kalau bahasa kasarnya. Identik seperti itu. Identik seperti itu. Ya. Nah, kemudian kedoliman itu tidak akan kembali kecuali kepada pelakunya. Kedoliman itu tidak akan menimpa kecuali kepada pelaku kedoliman. Nah, dolim itu bisa terjadi di mana saja dan areal apa saja. Di internal keluarga bisa terjadi perbuatan dolim. Internal keluarga bisa terjadi perbuatan dolim. Saling mendolimi bisa terjadi enggak? Bisa. Bisa. Suami bisa mendolimi istri atau sebaliknya istri mendolimi suami. Orang tua mendolimi anak atau anak mendolimi orang tua. Saudara mendolimi saudara yang lain. Itu sangat terbuka kemungkinan bisa terjadi. Kemudian di tengah masyarakat, antar tetangga bisa terjadi areal kedoliman ini. Bisa. Di sebuah organisasi bisa. Semua ngerti ibu. Ya. Nah, terutama di dalam kehidupan bernegara ini. Kehidupan bernegara sangat terbuka luas untuk melaksanakan praktek-praktek kedoliman. Ya, begitu juga di dalam beragama, di dalam dakwah dan dalam agama ini juga memiliki potensi terjadinya suatu kedoliman. Itu bisa terjadi. Nah, itu sudah kita jelaskan, kedoliman tidak akan menimpa kecuali kepada pelakunya. Dan pelaku dolim tidak ada yang dinanti kecuali siksaan dari Allah. Saya ulangi, bagi para pelaku kedoliman, bagi para pelaku kedoliman tidak ada yang dinanti kecuali siksaan dari Allah. Karena itu suatu kepastian. Saya ulangi, itu merupakan suatu kepastian. Jadi kedoliman itu suatu kepastian yang pasti akan terjadi. Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, babani mu'ajjalani uqubatahuma fid dunya, ada dua dosa, ada dua perkara yang siksaannya itu segera disegerakan oleh Allah. Mu'ajjalani, siksaannya itu disegerakan oleh Allah di dunia ini sebelum kelak dia disiksa di akhirat. Ada dua dosa, ada dua perkara, kata beliau. Yang pertama adalah al-bughyu. Al-bughyu itu zalim. Ya, orang zalim itu kalau tidak segera bertaubat, dia hanya menanti satu perkara, kehancuran dari Allah. Nggak ada, tunggu saja nanti. Orang zalim tidak akan, kalau seandainya kan kok sukses, makanya kan kadang-kadang kita itu nggak telaten, Pak ya.
Kalau lihat orang dolim itu gemes banget gitu kan. Dalam dolim kok sukses terus lah gregetan toh. Dalam delok wong dolim terus sukses lah gregetan awak dhewe niku. Wah akhirnya kok wong koyo ngono kok sukses iku jane ya apa to Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah sing awak dhewe marahi. Ya, sebenarnya jangan begitu dan jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Kedoliman itu pasti kalau dia tidak segera bertaubat dan memperbaiki diri, hanya satu perkara yang dia nanti kehancuran, karena itu pasti dari Allah Ta'ala. Dengar. Hanya saja kapan waktunya terjadinya ya pembelajaran dari Allah Ta'ala itu yang tahu persis siapa? Allah gitu loh. Karena Allah itu kalau memberi sanksi bukan cuma disiksa seperti gitu loh, ngapunten. Kalau kita tuh jengkel dengan anak kan kadang-kadang gepuke, nyenggerangi, ngamuk kan gak terukur gitu loh. Sementara Allah itu kalau memberikan sesuatu itu kan ada dua sisi yang mendasari, ilmu dan hikmah. Gitu kan? Ilmu dan jadi kalau Allah memberikan siksaan sekalipun itu tidak keluar dari ilmunya, tidak keluar dari hikmahnya. Itu tidak keluar dari dua sisi ini, karena Allah itu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha bijaksana. Artinya di setiap perkara itu pasti mengandung hikmah. Setiap perkara itu mengandung hikmah. Itu. Nah sehingga ketika Allah menyiksa pun, ketika Allah mengadab pun, itu nggak keluar dari dua hal, antara ilmunya Allah dan hikmahnya Allah. Sehingga peristiwa yang terjadi berupa keburukan itu diharapkan oleh Allah untuk ke depan itu membawa hikmah, memberikan pelajaran yang bermakna di sana itu. Nah sementara kalau kita kan beda, kalau ngamuk ya ngamuk gitu, nggak ngerti ono hikmahnya apa ora kan gitu. Dan pas apa enggak masalahnya begini, ngamuknya begini kan nggak diukur kadang itu. Dia benar. Jadi terkesan apa nih? Nah suka-suka dia kapan marahnya, dengan apa marahnya itu nggak diukur gitu kan. Nah sementara Allah kalau marah itu ilmunya menggunakan ilmu dan di atas hikmah. Tak mungkin Allah ngawur, itu nggak mungkin. Memberikan hukuman pun juga demikian. Makanya disebutkan di beberapa kitab para ulama, kenapa para nabi dulu itu dianugerahi sebuah anugerah yang dahsyat sekali, as-sabr. Apa? As-sabr, kesabaran. Itu modal yang paling besar yang diberikan Allah kepada para nabi. Sehingga ujian-ujian di dalam dakwah mereka, ya, rintangan-rintangan dakwah di tengah-tengah perjalanan mereka itu disikapi dengan sikap yang luar biasa. Coba apa yang terpikir oleh kita, Pak? Apa yang tersirat dalam benak kita? Kalau kita ngaji dakwah 10 tahun kono oleh kira-kira piye? Bulet kaya iku 10 tahun kira-kira piye? Lanjut apa ganti cerita? Hah? Lanjut atau ganti cerita? Ganti cerita. Ganti cerita gitu. Nah, kita pernah baca kisah seorang nabi, seorang rasul yang ditutus oleh Allah ke tengah-tengah kaumnya dengan membawa misi dakwah yang besar, dakwah tauhid. Lalu oleh kaumnya didustakan, dimusuhi, dicela, dihujat. Itu dalam tempo waktu yang sangat amat panjang. 950 tahun itu bukan waktu yang pendek. Sangat 150 tahun itu bukan waktu yang pendek. Nah, ngerti? Ujiannya seperti itu, Pak. Dan pengikutnya bisa katakan dalam cara. Kalau kita baca kisahnya Nabi Nuh begitu itu, apa yang terbesit dalam diri kita ini? Ya.
Lah ini yang sebenarnya perlu kita kaji, kita gali, kita ambil manfaatnya. Itu loh Pak. Kita ambil pelajarannya. Nabi itu manusia pilihan, akhlak terbaik, pribadi terbaik, ya, sifat yang terbaik, jiwa yang terbaik, dipilih oleh Allah. Kalau Allah yang milih itu keliru apa enggak? Ada yang meleset enggak? Enggak. Kalau kita yang milih kan sering meleset. Termasuk milih pasangan kan kadang-kadang meleset. Halo? Okay. Biyen niku wonge sok wabar mbak bojoku saiki. Biyen niku wonge lembut saiki beda. Biyen niku saiki beda. Ya. Apa yang kita pilih gak salah. Allah milih itu tepat. Allah milih itu gak keliru. Itu manusia terbaik. Dan kita bisa lihat apa yang mereka alami ketika mereka terjun membawa risalah ini. Apa yang mereka dapatkan? Pertentangan, perlawanan, penolakan, pendustaan. Itu yang mereka terima dari mad'u, orang yang didakwai. Ternyata yang lebih pahit lagi bukan cuma orang nolak, istrinya pun tidak mau menerima. Ini kan lebih puyeng. Gimana? Kalau ditolak orang wajar, nek ditolak bojo dewi kok enggak darah rendah sampai kali. Hah? Segini ngoyong-ngoyong ngejak orang untuk taat, istrinya ngelutus maksiat. Wes aku takon saiki, umpama saiki ana ustad ngaji di tengah-tengah kita, bojone gindrang mencoba. Ngerti gindrang sampean? Mungkin jadi bidu wanita jaran kepang lah wis. Jadi bidu wanita kuda lumping istrinya. Sementara gurunya dakwah, suaminya dai. Kira-kira kula mbek sampean ngaji nang ustad model ngene kira-kira. Sampean ambil ilmunya? Kira-kira kalau ada ustadz berceramah sementara istrinya jadi bidu wanita jaran kepang, sampean ambil ilmunya? Nah, seperti itu nasibnya. Nek umpama sampean zamane Nabi Nuh, kula mbek sampean dadi wong kafir. Makanya saiki uripno zaman saiki gara-gara cekak ketara elek awak dhewe iku ngoten lho. Ya coba zaman Nabi Nuh. Kita akan belajar kepada Nabi Nuh. Sementara Nabi Nuh anaknya kafir, istrinya kafir. Sementara kita sudah punya karakteristik. Wong guru ngono kok diambil, wong bojone dhewe gak kena ditoto kok ngatur wong. Lah ngono sampean kali kula ceramah saiki. Halo? Umpamane sampean kali kula hidup di zaman Nabi Nuh, menerima Nabi Nuh penolak. Kon. Ayo. Umpama kula mbek sampeyan hidup di zaman Nabi Nuh, nerima Nabi Nuh penolak. Kafir apa mukmin? Untung sampeyan lahir saiki. Coba dipikir nih, Pak. Itu ujian bagi masyarakat. Jadi masing-masing itu diuji dengan konsep yang berbeda. Apa Nabi Nuh salah? Apa Nabi Nuh jelek? Kenapa jenengan kok nggak mau ngambil ilmunya? Terus apakah ketika Nabi Nuh itu kembali kepada Allah, dipaido sama Allah atau enggak? Menurut kacamata panjenengan dengan saya, Nabi Nuh itu berhasil atau gagal? Ngeluh, ngeluh. Anaknya beriman atau kafir? Dia mendidik gagal apa berhasil? Tuh kan, dipaido sama Allah apa enggak? Iya, dipaido sama Allah Nabi Nuh. Buka situ. Ayo ikut kocak pikiran kula mbak Sam. Ayo dikocak pikirannya. Gagal atau sukses? Gagal. Tugasnya Nabi Nuh apa? Sudah disampaikan apa belum? Gagal apa berhasil? Loh siji maneh. Ya apa sih? Sing bener kok.
Kacamata apa Anda pakai? Apa itu gagal, apa itu berhasil? Kacamata apa yang Anda pakai? Kalau ada seorang wanita, dia beriman, bertakwa, suaminya musuhnya Allah. Wanita ini gagal apa berhasil? Gak usah dipikir teman-teman, bro. Engkau lambung sampean kumat. Wanita ini gagal apa berhasil? Berhasil jadi apa? Berhasil jadi hamba Allah yang baik. Berhasil menjadi istri yang baik. Suaminya kafir, itu wilayahnya suami istrinya atau bukan? Wilayahnya istrinya apa bukan? Bukan, karena hidayah itu milik. Makanya Nabi tidak ada yang gagal. Sekalipun tidak ada pengikutnya, karena tugasnya apa? Sudah dilakukan. Berarti siji mana jawabannya bisa? Kacamata apa yang Anda pakai untuk mengatakan gagal dan berhasil itu? Maka dalam kehidupan juga demikian. Apa itu gagal, apa itu berhasil? Apa itu menderita, apa itu bahagia? Kai sok ditebak-tebak karo meripat gitu. Nah, sehingga ilmu itu menuntun kita untuk punya cara pandang yang berbeda. Bukan dohirnya mata kita memandang, tapi melihat dengan kacamata ilmu dan kearifan, pemahaman. Gitu. Makanya diceritakan oleh Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, nanti saya dilihat bab yakin dan tawakal. Hadis pertama di bab itu Nabi menceritakan, aku diperlihatkan oleh Allah nabi-nabi yang terdahulu. Ada nabi itu pengikutnya cuma 2 orang. 1, 2 orang. Jadi nanti ya wong loro iki santrine. Ngaji ning Al-Kausar wong loro. Engko pindah nang An-Nur wong situ. Engko pindah maneh nang Al-Mila wong loro maneh. Ya wong iku santrine. Kemana-mana nggak ada yang ngereken. Sampai dia meninggal. Loh gitu. Ada lagi nabi itu pengikutnya kurang lebih 10 orang. 10 orang, nggak lebih dari itu. Terus ada lagi nabi itu belas gak duwe pengikut. Ngaji ning kono gak ono sing nyedaki, nyedi ning kono gak ono sing nrimo. Dadi dodol kerupuk iku dodol kerupuk gak payu belas. Sampai kiamat. Sampai dia meninggal. Tidak punya pengikut sama sekali. Makanya Nabi menceritakan kelak berjalan menuju Allah, Allah sing gak nggo pengikut belas. Pertanyaannya, dipaitu sama Allah apa enggak? Si jemane bisa. Allah enggak. Kenapa? Dia sukses atau gagal? Suksesnya di mana? Gitu. Nabi Nuh sukses apa gagal? Jadi orang tua dia gagal apa sukses? Nabi Nuh sudah mendidik belum? Sudah ngajari anaknya belum? Tugasnya apa dia? Gagal apa berhasil? Si jemane bisa. Jenengan lebih cerdas sekarang melihat itu. Apa itu kesuksesan? Apa itu keberhasilan? Dilihat dari tugas. Tugasku sebagai suami apa? Tugasku mendidik keluarga, melaksanakan kewajiban, mencukupi kebutuhan. Saya tunaikan dengan baik. Istriku kok murtad? Aku berhasil apa gagal jadi suami? Berhasil. Berhasil dalam rangka menjalankan tugas saya sebagai suami. Soal istri dapat hidayah itu tidak, itu bukan wilayah saya. Makanya Nabi tidak dipaidu oleh Allah ketika pamannya kufur. Mat, ya apa sih mat? Kok pamanmu kufur? Gak ada kalimat itu kepada Nabi. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang kamu sukai, termasuk kerabat yang kamu cintai. Kamu gak akan bisa memberikan petunjuk. Yang memberi petunjuk itu Allah. Wa ma alaika illal balak.
Kewajibanmu, tugasmu itu hanya menyampaikan. Kalau ibu bapak nanti ngelihat dari arah sini, bapak ibu punya kacamata yang berbeda. Di situ jenengan jadi istiqomah, jadi suami yang baik. Walaupun istriku bedik, aku tetap menjalankan tugasku. Karena nanti kita akan dihisab oleh Allah sesuai dengan perbuatannya siapa? Perbuatannya siapa? Tunaikan tugas Anda gitu loh. Karena kita akan ditanyai oleh Allah tentang tugas kita, maka tunaikan tugas kita. Saya dipaham? Nah, seandainya sekarang kita sudah berbuat baik dan baik, hak-haknya kita penuhi, tugas kita sudah kita laksanakan, tapi sampingnya ini ibarat kalau orang bilang bertepuk sebelah, kan nggak mengimbangi kita. Pertanyaannya, apakah kebaikan-kebaikan yang kita berikan pada istri kita atau kepada suami Anda itu hilang? Hah? Ketika lawan Anda, pasangan kita itu nggak mengimbangi kita, kebaikan kita itu hilang apa enggak? Kalau enggak, kenapa berhenti? Kenapa kok toleh-toleh? Hilang apa enggak kebaikan kita? Kenapa berhenti? Capek tak? Kan gitu kan? Nah, berarti misi kepada surganya kurang kuat. Makanya dakwah itu, berbuat itu, ibadah itu kalau ikhlas, tidak akan ada yang bisa menghentikan sekalipun pengingkaran orang-orang lain. Ikhlas itu membawa orang sampai kepada derajat orang yang tidak ikhlas apapun bentuk amalnya itu mungkotik, terputus di tengah jalan. Makanya kita tanyakan, kalau kita suami melakukan tugas-tugas kita dengan penuh tanggung jawab dan ditunaikan sebaik-baiknya, istri balelo, kita rugi apa enggak? Ada kerugian? Pahala kita hilang, kebaikan kita hilang, yang disesali apa? Sudah, tidak usah geruneng, tidak usah geruneng. Itu kehidupan. Itu cara pandang ini yang tidak gampang orang memiliki. Cara pandang seperti ini yang langka dimiliki oleh manusia. Makanya para nabi menggunakan kacamata seperti ini. Masya Allah. Ada satu kisah Syekh Abdullah Atik menceritakan, di Saudi itu ada pemuda itu. Pemuda ini dikenal pemuda yang sabar. Diuji oleh Allah dengan orang tuanya yang gila. Gila orang tuanya. Jadi dia mulai usia 10 tahun itu sudah mengabdikan kepada Allah untuk berbakti kepada ibunya. Sejak usia 10 tahun dia sudah ngeramut ibunya yang gila ini. Nah, satu hari ketika dia sudah dewasa, ibunya diantar ke dokter karena ibunya punya penyakit diabetes dan punya darah tinggi. Nah, dasarnya emang gila, Bu. Sak dalan-dalan ngoceh, nangis, guyu dewi, teriak-teriak, mencaci, itu dilakukan, dan itu di dalam pengawalan anaknya yang laki-laki. Sampai begitu di dokter, yang jadinya orang gendeng, ya gak iso lo ngejret, muter-muter keliling-keliling tak karu-karuan. Sambil mencaci maki, sambil mengumpat, sambil menyanyi, sambil menangis gak karu-karuan. Akhirnya dipegang, Bu, ayo kita duduk dulu. Ya, ibu mau diperiksa sama dokter. Anaknya diludahi, dicaci maki, dihujat. Setelah itu tertawa-tawa sambil mengitari meja dokter ini. Apa pandangan Anda kepada anak ini? Kata dokter, Mas, ini siapa? Ini ibu saya. Oh,
Terus akhirnya dokter bilang apa? Ibumu gak mengenalimu. Ibumu tidak mengenalimu. Dan ibumu gak mengerti kalau kamu itu adalah anaknya. Begitu sang dokter itu bilang begitu, anak langsung menjawab, wallahi demi Allah. Dokter, ibu memang gila. Ibu memang gak kenal saya kalau saya anaknya. Tapi wallahu ya'lam, Allah yang menciptakan aku itu tahu bahwa anna ummi, bahwa dia adalah ibu saya. Akhirnya dokter bilang, apa enggak kamu simpan, apa enggak kamu titipkan aja ke rumah sakit jiwa, sehingga kamu nanti bisa berkarya, kamu bisa bekerja dengan leluasa. Akhirnya dia ceritakan bagaimana dia merawat orang tuanya ini. Sampai kalau tidur itu kaki ibunya diikat dengan kakinya supaya nggak ucul gitu. Sampai seperti itu. Akhirnya begitu terakhir dikatakan, apa enggak kamu titipkan ke rumah sakit jiwa aja supaya ibumu terawat dan kamu juga bisa leluasa. Apa katanya? Bagaimana aku akan menitipkan ibu dan sengaja aku tidak titipkan agar pintu surga selalu terbuka untukku. Pertanyaannya, anak ini merasa menderita atau bahagia? Kacamata apa yang dipakai? Dan kita pakai kacamata apa? Ini sangat menentukan bagaimana progres kita di dalam bekerja dan beramal ini nanti. Menghadapi ujian-ujian di sekitar kita, bapak diuji dengan istri, istri diuji dengan kita, betul? Dengan kekurangan masing-masing yang ada itu. Dengan kekurangan masing-masing yang ada itu. Cara pandang itu menentukan. Kacamata yang kita pakai melihat satu persoalan itu sangat menentukan. Bahagia atau tidak, itu bukan pada masalahnya. Sambung jelas ibu? Sambung jelas ibu? Orang yang lihat anak seperti ini, betapa menderitanya dia, betapa bebannya dia, betapa sengsaranya dia. Dia diuji dengan ibu yang gila. Sementara anak ini merasa tersiksa atau tidak? Dia merasa tersiksa apa enggak? Enggak merasa tersiksa sama. Justru dia katakan apa? Ketika ada saran, ketika ada usul, kenapa kok tidak titipkan ke rumah sakit jiwa supaya ibumu terawat dan kamu sendiri pun bisa leluasa? Apa katanya? Sengaja ibuku aku rambut sendiri agar pintu surga selalu terbuka untukku. Allah. Ini kacamata yang luar biasa yang dipakai. Kacamata ilmu dan kacamata iman. Kacamata ilmu dan kacamata iman. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka itu kembali kepada materi. Jadi kedzaliman jauhi sejauh-jauhnya. Kedzaliman hendaknya kita jauhi sejauh-jauhnya. Selamatkan diri dari sifat-sifat kedzaliman. Jangan biarkan kedzaliman itu tumbuh di hati kita, sekecil apapun. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, perkara yang akan menghancurkan pelakunya adalah tipu daya. Perkara yang kedua yang menghancurkan pelakunya adalah tipu daya, atau yang disebut dengan makar. Tipu daya adalah sesuatu yang dirancang oleh seseorang untuk mengambil sebuah keuntungan dan menimbulkan kemudorotan. Sesuatu yang dirancang oleh pelakunya untuk mengambil suatu keuntungan dan untuk melahirkan
kemudorotan. Itu yang disebut dengan makar. Jadi sesuatu yang dirancang, sesuatu yang direncanakan untuk mengambil keuntungan diri sendiri dan menghasilkan mudarat dan bahaya bagi orang lain. Maka perbuatan tersebut, lihat, itu perbuatan orang-orang yang rusak hatinya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kotor batinnya, yang mati keimanannya, orang-orang yang keras jiwanya. Karena orang yang sehat tidak mungkin punya rencana yang demikian. Orang yang jiwanya ada iman itu membayangkan kemaslahatan bagi orang lain. Jadi yang dipikir itu kebaikan. Bagaimana aku bisa memberi kebaikan pada orang lain, bukan keburukan yang dirasakan orang lain. Maka disitulah pembeda jiwa hati yang beriman dengan hati yang nifak, hati yang di dalamnya ada kemunafikan. Dan itu sekarang yang sedang terjadi di sekitar kita ini. Kita hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah, yang diliputi dengan tipu daya yang mengerikan. Baik secara intern dalam agama atau secara global bermasyarakat bernegara ini, kita dihadapkan oleh satu kasus yang mengerikan yang disebut dengan makar dan tipu daya. Nah, terus bagaimana Al-Quran membimbing kita? Mari kita simak ayat-ayatnya. Kita simak ayat-ayatnya. Pertama kita buka surat 35 ayat 43. Pertama kita buka surat 35. Bismillah. Surat Fatir ayat 4:3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahikul makras sayyi'u illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Lihat. Karena sombong mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka adalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah. Dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah ini. Allah katakan wala yahikul makrus sayyi illa bi ahli. Ya, tipu daya itu tidak akan menimpa kecuali kembali kepada pembuat tipu daya itu. Nah, lalu disebutkan Allah, janji Allah, ketetapan Allah, fahal yang duruna illa sunnatal awwalin. Mereka para perancang tipu daya, mereka para perencana makar-makar yang busuk itu tidak menunggu kecuali ketetapan sebagaimana orang-orang Jadi maknanya apa, Pak?
Yang mereka nanti hanya satu, yang mereka tunggu hanya satu. Apa? Hukuman dari Allah. Itu. Tidak ada yang ditunggu oleh pelaku kezaliman apapun bentuknya. Hanya satu yang ditunggu, kehancuran, hukuman dari Allah akan segera datang kepadanya. Maka dengan demikian, ya, ini pelajaran penting bagi kita. Kalau kita hidup dalam konteks yang bagaimanapun, lalu menghadapi tipu daya kayak begini, itu jangan kita sibukkan untuk melawan tipu daya, jangan. Mencari tipu daya, mempelajari tipu daya, pegel sampean. Kenapa? Peristiwa seperti ini bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sejarah, bagaimana para nabi mensikapi perkara tersebut. Di zaman para nabi, para rasul, terjadi belum yang namanya makar dan tipu daya ini untuk membubarkan dakwahnya para nabi? Terjadi apa enggak? Rencana-rencana licik ditempuh, rencana-rencana busuk dirancang, rencana-rencana jahat diprogram. Apa dakwah para nabi, para rasul berhenti? Makanya pastikan kalau kita dakwah di atas al-haq, jangan resah, jangan bingung dengan yang namanya tipu. Nah, sekarang konsepnya, ya, kita lihat pesan-pesan dari Al-Quran terlebih dahulu, dan nanti kita akan belajar bagaimana mensikapi sebuah tipu, termasuk dalam konteks intern nanti. Terkadang begini Bu, iku malu jiwa gak telatenan. Ada ibu-ibu memperkirakan suaminya selingkuh. Tanda-tandanya 75% benar. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Hah? Membaca gelagat suaminya selingkuh, 75% benar. Kira-kira apa yang dilakukan? Umumnya wanita biasanya ngapain Bu? Cepet deh Bu. Sadis sih. Wong belum terbuka sudah minta. Oh, serem ini. Ada lagi yang memata-matai. Jadi suaminya dipasang GPS. Ada ibu-ibu begitu itu konsultasi, Ustaz gimana Ustaz? Saya kepingin nangkap basah, mboten saged Bu, kecuali suami sampean kecemplung sungai. Wis pokoknya saya ingin tangkap basah suami saya, tak bawa anak saya. Menurut saya jangan. Itu menyengsarakan jenengan. Ndak mau, tetap ngotot ingin menyaksikan langsung wanake ditokno iki anakmu di hadapan wanita itu. Sampeyan iso nglakoni. Bisa saya, sudah terlalu lama menahan diri. Newekan. Satu malam telepon, Ustaz, sekarang saya sudah dapat informasi yang akurat, valid. Hari ini suami saya melakukan pertemuan dengan selingkuhannya. Terus saya ingin mendatangi di tempat itu sambil membawa anaknya. Nek nurut Ustadz gimana? Nurut saya seperti kemarin, tidak usah. Lah kalau begini kan tidak selesai-selesai. Nah, kalau sampai nggak percaya ya wis budal dewe. Silakan Anda berangkat. Jam 10 telepon, Ustadz saya berangkat karepmu. Wis dilengno gak kena kok. Saya udah berangkat. Akhirnya berangkat Ibu. Jam 11 sudah di Surabaya. Setengah 12 telepon lagi. Aku gak melok duwe masalah, melok besok turu. Ya Allah, ibu-ibu jangan nekat tenang. Sampai di sana, Ustadz sudah ketemu. Ya cekelen anakmu tok melabrakan sing etok mari. Ustadz, saya melihat dia disuapi suami saya, kapok. Mang turun di omah lak lemu awakmu.
ngeludus untuk Surabaya. Akhirnya begitu ngelihat dari jarak jauh diintip niku suamine dulang-dulangan, gak sida nglabrak Bu, lemes tembriku akhirnya. Saya ndak kuat Ustaz. Nah terus ini saya duduk di parkiran. Ya wis jadi dari juru parkir sampai esok. Wong dikandani kok. Al-Quran itu bilang, kalau sudah di luar sana serahkan sama Allah. Kamu dekatkan dirimu kepada Allah. Nanti masalah-masalah di luar itu diambil oleh Allah, ditaruh di atas pangkuanmu nanti, dibuka oleh Allah itu. Jelas Ibu? Ojo katik mengintili. Apa kok mengintili apa? Apa? Mengikuti. Olah apa wong lanang lupus mbok elok kaya film apa ae zamene. Itu kalau kasus seperti itu. Tipu daya itu tidak akan menimpa kecuali kepada siapa? Sekarang kita lihat ayat-ayat yang Allah ingatkan pada kita. Pertama, kita buka surat 3 ayat 54. Kita buka surat 3 ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Masya Allah. Itu nasihat pertama dari Allah. Orang-orang kafir dari dulu sampai kiamat itu pekerjaannya satu, tugas terbesarnya itu. Kenapa Pak? Membuat tipu daya. Nggak usah heran, nggak usah kaget. Makanya nanti kalau ada tokoh-tokoh kafir berceramah ini dan itu, nggak usah kaget. Itu bukan suara yang pertama. Ingat-ingat nih. Mereka telah menyusun ini. Nggak usah bingung, nggak usah panik, nggak usah kaget, nggak usah heran. Oh ini gimana ini orang kafir kok kerjasama dengan tokoh-tokoh muslim? Nggak usah pusing, memangnya baru sekali terjadi. Secara manusiawi memang kita gregetan Mbak. Lo gimana? Ngaji dibubarkan, sikile biksu dipijeti. Ana apa ora kuwi? Lan delokmu lak kudu jejeg to jane. Sing terakhir ini sing lebih kurang ajar lagi itu apa? Biksu-biksu diundang di dalam masjid untuk melakukan zikir yang penuh dengan kesyirikan. Masjidnya Allah digunakan untuk mengagungkan berhala. Siapapun pelakunya itu dosa besar dan menanggung dosa sekian banyak itu. Hal ini dibiarkan kayak begini, nggak dibahas. Allah, ngerusak memang Mbak. Nah kita nunggu ini komentar-komentar dikritisi, ngeten iki ojo dibiarkan karena ini ini mungkar apa bukan? Kemungkaran. Nih ditunggu suara-suara dai-dai ini untuk membenahi materi ini. Ngeri Pak, ngeri. Ya Allah, memang pengajarannya berasal dari keyakinan yang batil memang gitu. Di salah satu kitab ada kitabnya dan kami yakin imam ulama yang dinisbatkan atasnya itu nggak seperti itu. Ulama ini ulama yang lurus akidahnya. Ngapunten saya sebut namanya karena sangat masyhur. Syekh Abdul Qadir itu akidahnya lurus. Akidahnya akidah tauhid. Ada di dalam kitabnya Al-Ghunyah. Saya punya nukilan dari kitab itu. Saya punya nukilannya. Kitab Al-Ghunyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir, akidahnya lurus, pemahamannya lurus. Cuma saja para pecintanya itu mencintai itu dengan cinta yang berlebihan. Itu loh yang gak benar. Sehingga di dalam kitab manakibnya itu disebutkan
Syekh Abdul Qadir Jailani katanya memberikan nasihat, ceramah, berkhutbah di sana. Barang siapa yang lewat di depan pesantren saya, madrasah saya, lewat saja, aku jamin dosanya diampuni dan dimasukkan surga. Coba bayangkan. Ngono ya. Lewat tok Pak, gak tengok-tengok. Lewat tok. Dan itu dijelaskan oleh sang kiai yang ceramah ini. Saya gak kepingin dadi wong sing koyok ngene. Ya kepingin saja, cuma itu bener tak prank kan ngono. Betul apa enggak? Apa Rasul begitu kepada umatnya? Wong Rasul itu bersabda kepada putrinya, ya putriku ya Fatimah binti Muhammad, ikmal, berbuatlah yang soleh. Bapakmu ini gak bisa menolongmu sedikit pun di hadapan Allah. Dibaca dalam kitab Sahih Bukhari itu. Dipanggil putrinya, ya Fatimah binti Muhammad, hai Fatimah putrinya Muhammad, berbuatlah kamu, beramallah kamu yang soleh. Sebab bapakmu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah Ta'ala. Kalau kamu kufur, ya seperti nasibnya kaumnya Nabi Nuh, seperti putranya Nabi. Lebih hebat siapa ini? Ini sebuah keyakinan yang harus dibenahi, bukan didiamkan. Tapi sampai sekarang kita belum dengar suara-suara untuk membenahi kalimat ini. Ngeri Pak. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas Allah melarang. Jangan sekali-kali kamu menyeru selain Allah di rumah-rumah Allah ini. Rumah Allah itu hanya dilakukan untuk mentauhidkan Allah. Ini bukan cuma melakukan kesyirikan dari internet. Ini malah ngundang tokoh-tokoh kemusyrikan. Disuruh berdoa, diminta berzikir. Itu kasih kesempatan memuji Tuhan siapa ini? Hah? Yang jelas bukan Tuhan kita. La a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'bud. Apa kita enggak baca ayat itu? Gitu loh. Lho nek kula sing ceramah ngene kok kenek kula niku. Wahabi. Tapi enggak dibahas kan sing muni kabeh. Begitu muni kita kena Wahabi. Wis terserah. Itu mungkar. Kalau mungkar tidak ditegaskan, diluruskan, lihat ancaman dari Allah. Kenapa orang Yahudi, orang Nasrani dilaknat oleh Allah melalui lisannya Nabi Isa dan lisannya Nabi Daud? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil min lisani Daud wa Isa bin Maryam. Surat apa itu? Al-Quran. Yo dibuka surat Al-Maidah ayat 78-79. Ketika kemungkaran tidak dicegah, tunggu saatnya. Allah melaknat kita, Allah mengutuk kita. Ini kalau dilengno kok kita yang kena. Saya terus gak ngurus ya. Wis sampean kayak label, sampean kayak nama, silakan kasih nama apa saja. Itu mungkar harus dibongkar dan harus dicegah. Itu kesyirikan terbesar, mengundang laknat Allah. Laknat gak main-main kita. Kenapa gak ada yang membenahi gitu loh. Ini dosa besar, kita diem itu dosa besar. Dosa besar kita. Apa yang kita dakwahkan kalau kita diam masalah tauhid ini? Tauhid itu harga mati. Ulama-ulama kita nggak ada yang diam seperti itu. Udah kalau misal tauhid disentuh itu luar biasa, luar biasa. Makanya matinya ulama itu cacat di dalam Islam. Kemarin kita kehilangan generasi terbaik kita, Ustadz Abdul Hakim, yang terakhir meninggal, insyaallah. Ya, ini suara-suara tauhid sudah mulai reda betul. Di tengah-tengah kita lama-lama kita nggak kenal syirik, nggak kenal apa itu penyihir, nggak ada sudah. Lama-lama nggak ada itu, karena nggak dibahas. Jelas ya? Akhirnya sudah masalah, keyakinannya beda-beda. Betul demikian. Dan seperti itu sikap seorang muslim.
Dakwanya siapa yang seperti itu? Ada dakwah Nabi seperti itu? Membiarkan kemungkaran, terutama kesyirikan. Ada yang didiamkan? Tidak ada. Lalu kita dakwanya bagaimana? Apa yang kita dakwakan? Apa yang kita perjuangkan? Kalau kemungkaran seperti itu dibiarkan. Ini saya ngelihat itu Pak. HP itu hampir tak banting HP itu. Cuma aku kan eman. Delok ya Allah, zikir di dalam masjid. Sudah mari mijit sikile besok. Aku gak sok bayang no, sudah. Masyaallah, sudah gak bisa ngomong pun. Kita buka surat 78 ayat 78 79 sudah ketemu. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya, kemudian mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Masya Allah. Ayat 78 menjelaskan tentang kemurkaan Allah kepada orang-orang Bani. Disebutkan lu'inal ladzina kafaru. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat oleh Allah. Laknat suatu hukuman yang menunjukkan kebencian yang bercampur dengan kemurkaan. Dan kalimat laknat itu ditujukan kepada makhluk Allah tercela, iblis. Makanya ketika disebut iblis laknatullah gitu. Lah ini ayat ditujukan kepada orang-orang kafir dari Bani Israel, kena julukan yang sama, laknatullah. Mereka dilaknat oleh Allah, mereka mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah siksaan yang menghinakan, yang mencela mereka, menghujat mereka dari Allah Jalla wa Ala. Nah, pertanyaannya, apa yang telah mereka lakukan kok sampai Allah melaknat dan mengutuk mereka? Ada dua dosa yang mereka lakukan. Ada dua dosa yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka itu dzalika bima asawwa. Mereka telah berlaku maksiat kepada Allah dan yang tadun, mereka melampaui batas. Nah, bentuk kedurhakaan dan kemaksiatan yang mereka lakukan dan disebut melampaui batas, itu bentuknya kayak apa? Disebutkan rincian di dalam dosanya itu. Dosa dan maksiatnya serta perbuatan melampaui batas itu adalah mereka orang-orang Bani Israel dan ulama-ulamanya la yatanahawna an munkar, tidak mencegah dari perbuatan. Itu sebabnya. Kalau Bapak Ibu punya tafsir Ibnu Katsir, kalau belum punya usahakan punya. Usahakan karena manfaatnya besar, Bu. Manfaatnya besar. Nanti dibaca di dalam hadis ini, ayat ini. Bagaimana para ulama menafsirkan ayat. Jadi ceritanya gini, Pak. Ulama-ulama Yahudi Nasrani itu berteman akrab, punya teman-teman dari kalangan orang-orang yang tidak baik ini. Teman akrab mereka. Lalu diingatkan, dinasihati. Tapi yang dinasihati tetap dalam kekafiran. Yang dinasihati ini tetap dalam kemaksiatan. Hari pertama. Hari kedua, orang-orang kafir ini itu mendekati ulama-ulama tersebut.
berdiskusi, bercengkerama, berinteraksi dengan komunikasi yang baik. Orang-orang kafir mendekati ulama-ulama Yahudi dan orang-orang dari Bani. Hari ketiga ulama-ulama diundang oleh mereka karena sudah punya komunikasi yang baik tadi. Jadi hari kedua setelah hari pertama nasihati, ya diingatkan, ditegur. Tapi yang ditegur ini masih tetap di dalam kemungkaran. Yang ditegur ini masih tak dalam kemaksiatan. Hari kedua yang melakukan maksiat dari kalangan Bani Israel itu mendekati para ulama-ulama Bani Israel tersebut, berinteraksi, berkomunikasi dengan komunikasi yang baik. Begitu loh. Akhirnya mereka punya hubungan yang baik, berteman dengan pertemanan yang baik. Hari ketiga ulama-ulama diundang sama orang-orang kafir Bani Israel untuk beramal tamah bersama-sama. Oh gitu, dijak makan-makan bareng, diundang di acara prasmanan itu. Nah akhirnya terjadi persahabatan yang sangat bagus. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat terjadi semakin membaik, semakin bagus komunikasinya, bermasyarakatnya mereka, ya. Hari yang berikutnya dan seterusnya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan terang-terangan oleh orang-orang Bani Israel itu tidak ada yang mencegah karena sudah kebelebet. Makanya sampe nek ditraktir wong ojo kesenengan dhisik. Iku nggarai lambe iku kenek cor ngene. Kesok muni, Pak. Kebulet lontong mie, kebulet kekil. Iku durung sing kenek cor-coran, lho ngoten. Sulit, Pak. Sekolah dibantu, madrasah dibantu. Kena cor, akhirnya nggak bunyi sama sekali. Dialihkan permasalahan, cari kambing hitam. Sementara kambing hitam sudah mulai habis ini. Sebentar lagi korban. Dicarilah sasaran-sasaran yang bisa dijadikan sarana fitnah untuk mengalihkan kebusukan yang ada ini. Dan itu sekarang terjadi di tubuhnya kaum muslimin ini. Dan saya menganalisis sebuah gerakan yang struktur, masif, yang sangat cantik yang dilakukan oleh Syiah masuk ke semua lembaga. Di situ peristiwa besar perang Ali dan Muawiyah itu akan terulang di hari ini. Jadi Syiah menjelma jadi siapa saja bisa dia. Ada di lembaga ini, ada di ormas ini, ada di ormas itu. Nanti di dalam itu mereka menjalankan aksinya. Kehancuran akan dimulai di antara kaum muslimin. Lihat nanti. Makanya Syiah itu paling benci dengan dakwah sunnah dan dakwah tauhid ini. Karena ini yang bisa membongkar kebusukan mereka. Yang lain gak akan peduli. Yang lain gak peduli. Padahal ini ngeri Pak ini nanti. Kalau terjadi ngeri ini nanti. Jenengan lihat, jenengan saksikan. Makanya dua hal tolong direnungkan. Ada yang sudah mulai tergeser dalam dakwah ini. Dakwah tauhid dengan dakwah sunnah. Itu sudah mulai bergeser. Makanya saya tekankan, saya sampaikan, saya pun sampaikan, ngajak ngobrol dengan asatid kita. Saya ajak ngobrol Ustadz Najib, Ustadz Hakim kemarin, dan beliau termasuk orang yang gigih dalam menyampaikan tauhid dan masalah sunnah. Bid'ah, syirik, khurafat itu dibahas karena itu penyakit yang paling mengerikan di tubuhnya umat. Kalau ini sudah nggak ada, sing sampean berjuang nopo. Dakwah model apapun kalau berdiri di atas kesyirikan, apa diterima sama Allah? Apa diterima? Enggak diterima. Dan itu nanti dibiarkan menjamur. Cari kambing hitam supaya ada yang dimusuhi nanti itu. Makanya hati-hati, permusuhan-permusuhan, virus-virus kebencian sekarang ditebarkan di seluruh lembaga. Itu Syiah.
Makanya peristiwa besar itu kita khawatirkan. Perangnya Ali dengan Muawiyah. Jenengan lihat, Muawiyah dengan ini sahabat hebatnya Rasul. Perang, Pak. Jasanya siapa perang itu? Munafik. Jasanya siapa? Apa Ali ingin membantai Muawiyah? Apa Muawiyah ingin membantai Ali? Tapi kenapa kok terjadi pembantaian hebat itu? Ini karya munafik. Jadi munafik itu masuk di kelompoknya Ali, juga masuk di kelompoknya. Nah, mereka action bakari keduanya ini. Ojo diem, saya dengar-dengar Ali akan menyerang kamu katanya. Kata munafik di simpiannya Ali, saya lihat mereka punya rencana akan membunuh engkau ya Ali. Loh gitu. Jadi yang ada di tubuhnya Ali membakar pihaknya Ali, yang di tubuhnya Muawiyah membakar Muawiyah. Ali dan Muawiyah tetap bertahan, jangan menyerang mereka. Sampai terjadi berhadapan, Ali berpesan kepada pasukannya, Muawiyah berpesan kepada pasukannya, jangan menyerang mereka sebelum mereka menyerang kalian. Itu dimanfaatkan orang munafik, ada di tengah mereka. Panah dilempar, mereka lari ke belakang. Itu akan terjadi kalau jenengan terkecoh nanti. Paham? Gunakan dua hal. Al-fikr wa zikir. Berfikir dan zikir. Gunakan kecerdasan Anda. Libatkan Allah dengan baik. Pegang kuat Al-Quran. Dakwahnya Nabi disesep sing bener. Bener gak dakwah ini? Ini sudah ada pergeseran, saya lihat. Terakhir, Ustadz Ali Garamli yang paling banter tauhid dengan sunnah dan bid'ah. Ustadz Farhanuddin Munir. Setelah beliau meninggal, suara tauhid syirik khurafat sudah nggak terdengar di majelis-majelis kita. Tolong dua hal. Ojo gampang terpengaruh ucapan saya. Gunakan dua hal, fikir dan zikir. Benar apa enggak? Setelah ini kita nggak kenal lagi tauhid, nggak kenal lagi syirik, nggak kenal lagi sunnah, nggak kenal lagi bid'ah. Makanya pertanyaan saya satu, ada nggak yang punya kitabnya Hasan sekarang? Sopo Hasan? Kanok sing kenal. Itu tokoh-tokoh kita pegangannya itu dulu. Sekarang tak tanya, ada nggak yang punya bukunya Hasan? Orang no sing duwe, gak kenal bahkan. Karena beliau itu tegas dalam masalah ini, Pak. Gitu loh. Pelan tapi pasti itu akan disingkirkan. Gunakan dua hal, fikir dan zikir. Berfikir, gunakan kecerdasan dan kecermatan panjenengan. Sampun, ini yang bisa saya sampaikan untuk menghadapi tipu daya. Bulan depan akan kita bahas insya Allah. Bagaimana sikap seorang muslim. Jadi peristiwa perangnya Muawiyah Ali itu menarik untuk kita kaji, Pak. Ali itu gak ada keinginan untuk menyerang. Muawiyah juga keinginan untuk, orang munafiknya yang nyerang. Setelah menyerang pergi dia. Terjadilah perang hebat. Berapa ribu kaum muslimin terbunuh atas ulahnya orang-orang munafik ini. Itu jasanya orang munafik dan hari ini sudah mulai diterapkan itu. Hati-hati. Pun itu aja yang kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.